Adik ayah kemarin yang ke Yaman, dia persiapan selama di sini beberapa minggu. Pas di sini nggak bisa fokus dia karena dia baru pulang ke kampung. Pas di kampung pahamlah kamu suasananya, suasana kampung, bergabung di situ. Akhirnya dia memilih untuk ke Jawa untuk persiapan, katanya persiapan kita kuning, supaya paham kita kuning ini. Gak ada gunanya kamu ke Jawa. Ya. Kalau kamu ke Jawa nanti supaya kamu memperoleh seperti yang di sini nanti harus bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nggak percaya dia. Minta ke Jawa. Pas ke Jawa, sampai ke 3 hari ya telepon. Pas seminggu ya telepon lagi, minta pulang. Pulang lagi ke sini. Jadi sini belajarnya. Kembali lagi ke sini. Udah ke Jawa dia, udah ke Cirebon, ke Buya apa lagi itu? Ke Buya siapa namanya itu? Ya, udah ke situ dia. Udah ketemu dengan muridnya langsung di situ. Dia itu yang ngajarin. Memang kalau di situ bertahun-tahun. Kalau di sini beberapa bulan doang. Yang penting kamu ikuti arahan. Akhirnya ke sini lagi. Alhamdulillah sekarang udah jangan deh. Sebulan seminggu doang ke sana. Ngabisin duit aja dia tuh. Seminggu ya ke sana. Baru pulang lagi ke sini. Udah bilang sebelumnya. Takutnya nanti kalau ayah halang-halangin nanti takutnya dia apa namanya? Takutnya nanti menghalangi orang belajar. Nih, ayah paksa. Ayah silakan. Perangkat udah. Enggak lama seminggu setelah itu datanglah. Udah mau pulang aja. Sana aja persiapan. Namun sebelum pulang saya mau ke Jambi dulu ngambil ijazah. Udah. Tinggal di sini aja. Pas ke sini nggak di kampung lagi dia, namun di sini tinggal sama anak. Nama siapa tuh mereka? Sama kalian kemarin. Iya. Tinggal sama mereka tuh. Di sini baru bisa. Nah itu maksudnya tuh. Kalau di Jawa bertahun-tahun. Karena saya itu masih dulu make masih apa? Make sistem kuno. Sistem yang dulu maksudnya. Sistem yang dulu. Kan kalau yang dulu kan kalau belajar sama guru-guru kan bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun kan. Nah kan. Nah, kalau kau baca itu berapa ulama-ulamanya bertahun-tahun. Enggak, kalau mengambil apa? Mengamalkan kaidah apa? Al-akhsu bil jadidil aslah wal al-muhafatu al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa tuh? Mempertahankan konsep lama yang bagus dan mengimplementasikan, mempraktekkan konsep yang lebih baru yang lebih bagus. Konsep yang baru yang lebih bagus. Itu. Memang yang lama itu tetap dipertahankan. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Ya kan? Mengabadikan konsep lama yang sudah bagus wal akhdhu dan mengimplementasikan, mengambil, mempraktekkan bil jadidil aslah dengan konsep yang baru yang lebih baik. Yang lebih yang lebih maksim, yang lebih apa? Yang lebih relevan. Nah, seperti itu. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Ada pulpennya. Spidol. Di mana yang ada spidol itu? Di kos mangga itu, kos lama kayaknya ada kan? Ada. Coba ambil cepat. Di sini kemarin juga ada, enggak ada? Udah tinta namanya kan, tintanya kemarin ada. Udah ambil aja tuh, ambil cepat. Hapus. Di sini aja mas lah. Di mana? Di sini aja. Sudah aman. Oh iya, dari kelihatan ke situ. Namanya ini penyanyi lebih mudah untuk apa?
Enggak, ambil aja dulu 2 orang berkereta ke yang di teras saya tuh, yang besar. Kamu tulisnya. Udah bang, nantinya. Kamu itu bilang. Jangan yang basah kulit karena hujan. Itu berikutnya aja. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pelajaran materi. Berarti ya malam Jumat sama malam Senin nggak belajar ya? Ya, bukan maulid gitu. Untuk maulid malam apa? Malam Jumat, malam Senin. Ini kan wajib datang sebenarnya. Hah? Kenapa kamu nggak datang? Bentang-bentang kamu anak pengacara gitu. Ya. Nah, terus kenapa kamu nggak pernah datang? Anak pengacara ini. Anak pengacara. Pengapusnya mana pengapusnya? Hah? Ada pengapus itu? Kertas sebentar, ada kertas. Sebentar. Ini nanti kalau kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Jadi kamu kasih ke sana 4% langsung buat dan kelihatan. Dulu ke situ, Kak. Kasih ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang Kirabul Kalam. Kirabul Kalam ya. Kamu udah baca-baca semua. Maksudnya di saat kamu baca jangan ini aja. Baca juga dari risalah itu. Supaya apa? Supaya lengkap. Soalnya ini takutnya nanti saya belum baca semua soalnya ini. Kan ini kamu kan memang harus perempuan. Dan memang udah ada tuh perempuan berbentuk file, belum sempat lupa terus ayah untuk mengeditnya. Jadi bagus dia file nanti. Nanti kalau ayah kirim sama kalian nanti, nggak apa-apa mentahan. Ayah kirim dulu filenya dan sama kalian. Mana tahu kemarin buat apa menambah wawasan sama kalian tuh. Nah, apalagi kan Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Babul kalam. Ini mulai dari nol kitanya, dari nol. Hah. Kalam. Di situ kan taknya Pak. Wal labsul murakkabul mufidu bil waqti. Kalau ayah di majelis ini nggak terlalu mementingkan menghafal bahasa Arabnya. Yang penting dia pemahaman aja. Penting. Nah, apa lagi ya? Kalam. Jadi takrif kalam itu ya lahwal nafsul murakkabun mufidu bil waqti.
Apa yang berarti di sini supaya makan kalam harus mempunyai 4 kriteria. Makanya kamu udah baca kan? Jadi ayat menjelaskan itu nggak urut kadang-kadang, nggak urut seperti yang catatan. Berarti ya. Jadi ayat menjelaskan secara global, secara menyeluruh. Supaya makan kalam harus ada 4 syarat. Lapas. Maksud lapas di sini pakai huruf hijaiyah. Berarti kalau nggak ada hurufnya nggak lapas namanya. Contoh, nggak lapas. Ada suaranya dong, ada ya. Makanya kalau lapas itu apa? Wasu itu mustamilu ala ba'd huruf hijaiyah kan? Yang dimaksud lapas ialah maksudnya ada huruf hijaiyahnya, ada hurufnya titik. Berarti yang di sini lapas enggak? Ya lapas. Kenapa lapas? Karena berkemudian dilepaskan. Jadi lapas ini nggak harus lapas langsung supaya makan kalam. Tinggal kalam. Tidak kali kalam. Kenapa kalam? Karena berkemudian dibaca. Jadi maksud lapas ini ada hurufnya. Lihat tuh. Berarti kalau umpamanya ada dan makan kalam. Berarti kalau ada orang ngomongnya nggak ada makan kalamnya. Berarti bukan lagi kalam. Nggak kalam. Berarti ada hurufnya. Paham tuh? Itu maksud lafaz. Nanti ya tanya tuh ujian tuh. Apa maksud lafaz? Apa huruf tahu jawab? Cukup. Cukup. Itu maksudnya. Nggak harus kamu jawab apa namanya. Wasu itu mustabil lamatin huruf ya. Nggak lafaz juga. Makanya pemahamannya sama ayat itu cukup. Ayat itu lebih suka kamu menjawab dengan bahasa pemahaman ketimbang bahasa kitab. Karena bahasa buku itu belum baca, kau belum tentu kau paham. Itu lebih suka menjawab bahasa ayah tahu tuh. Menjawab di saat ujian nanti ayah tahu tuh dia itu menjawab bahasa kitab atau bahasa pemahaman. Kalau dia sering menjawab dengan bahasa pemahaman berarti dia itu udah paham. Bahasa kitab nanti ini apa tuh lapas? Kosot yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu bahasa kitab tuh. Maksud lapas itu ya cukup apa-apanya apa? Ada hurufnya. Ada hurufnya. Berarti kalau ada orang dan nolak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Murakkab. Supaya makan kalam. Yang pertama tadi lapas. Yang kedua apa? Murakkab. Apa yang bukan murakkab? 2 kalimat atau lebih. Berarti kalau ada kali 1 kalimat Zaidun nggak makan kalam. Memang ada hurufnya Zaidun ada zai ya ada. Namun nggak murakkab. Paham tuh? Tidak sah menjadi kalam. Karena tadi kita bilang supaya sah menjadi kalam harus sempurna 4 syarat. Yang pertama lapas, yang kedua murakkab. Murakkab maksudnya apa? Minimal 2 ayat. Mufid. Apa maksud mufid? Memberi faedah dan bisa diambil kesimpulan, bisa tarik kesimpulan. Ada kadang-kadang lapas itu lapas dengan murakkab. Contoh. In koma Zaidun. Lihat kamu dari situ. In koma Zaidun. Saat belajar jangan pikir kemana-mana. In koma Zaidun. Karena sebenarnya di antara tugas setan itu di saat belajar mengalihkan pikiran kamu kemana-mana. Akan banyak pikiran kamu di saat belajar tuh, apalagi kamu fokus kamu. Akan banyak datang setan itu untuk merusak otak kamu. Ini apa? Untuk memikirkan hal yang lain. Gitu strategi setan. Bisa ngomongin dia nggak sanggup untuk apa? Misalnya kamu datang ke majelis. Berarti ya? Usul setan gitu. Bisa udah dia nggak sanggup menghalang kamu untuk datang ke majelis. Apa langkah berikutnya dia nggak apa namanya nggak patah semangat dia berusaha mengalihkan otak kamu, mengalihkan pikiran kamu kemana-mana. Berarti saat pikiran kamu kemana-mana, pahamilah kamu udah di otak hati setan. Di saat pikiran kamu bukan kepada yang jelaskan, berarti kamu sudah sedang di otak atik oleh setan, jin, iblis. Di saat otak kamu kemana-mana bukan kepada pelajaran, yang seperti itu. Oh. Gitu. Berarti mereka lagi apa? Lagi sibuk dalam mengalihkan otak kau pikiran kamu kemana-mana. Paham itu? Supaya kamu tahu diri kamu siapa. Setan itu orang hebat tuh, jin. Mereka nggak apa namanya, nggak patah semangat mereka. Udah mereka pernah contoh. Kamu malas ingin datang belajar. Terus mereka bikin kamu malas.
kamu udah paksa, harus saya belajar. Dia berhasil mereka berarti. Jadi dia di belakang sampai ke sana. Pas tadi sampai ke sana, aku kita otakmu. Pikirannya kita apakah nanti kita asik alihkan yang lain. Perhatikan ya, kalam. Atas murokat mufid. Mufid itu bisa diambil kesimpulan. Contohnya nih, in koma zaidun. Apa itu in koma? Jika berdiri, ini murok, ini lafaz enggak? Lafaz ada hurufnya, murokab enggak? Murokab, 3 kalimat nih, 1, 2, 3. Mufid enggak? Enggak. Kenapa enggak mufid? Jika berdiri zid, enggak ada kesimpulannya. Ya apa yang terjadi? Kenapa jika berdiri zid kan? Iya kan? Belum jelas apa yang bisa menjadi kesimpulan. Berbeda kalau kayak gini. Gini doang, kuat 2 kalimat saja. Koma zaidun. Apa artinya? Berdiri zid. Lafaz enggak? Murokab enggak? Mufid enggak? Iya mufid. Kenapa mufid? Dari sini apa kesimpulannya? Dari sini. Dari sini kamu tahu bahwa saya telah berdiri. Telah berdiri. Ada kesimpulan yang kamu ambil. Itu maksud mufid. Jadi nanti jajat ujian, apa maksud mufid? Enggak penting kamu jawab kepada maaf ada faedahnya suku yang kamu sami. Enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu sama ayah. Kamu aja hafal itu enggak paham kamu itu. Enggak paham kamu. Maksud mufid maksudnya bisa kesimpulan titik. Itu aja. Soalnya di antara bahasa risalah itu. Risalah itu. Itu di antara risalah itu kadang-kadang bahasanya itu bikin nggak paham. Makanya maksud mufid itu maksudnya apa? Bisa ditarik kesimpulan. Itu maksud mufid tuh. Berarti kalau nggak bisa tarik kesimpulan berarti belum mufid. Begini. Terakhir, syarat kalam apa? Wado. Apa itu wado? Sengaja bahasa Arab. Atau disengaja aja, kalau bahasa Arab apa disengaja bahasa Arab. Memang kalam itu kan masalah yang dibaca kan bahasa Arab dan disengaja. Berarti kalau ada orang mimpi ngomong-ngomong dia nggak kalam namanya, karena ada kesengaja. Nah perhatikan ya. Berarti contoh kalam apa? Koma. Ada kalamnya, ada kalim. Bedakan tuh. Ada kalamun, ada kalimun, ada kalimat. Kalimat itu apa kalimat? Satu kata. Contohnya apa? Saya kalim apa kalim? Beberapa kata. Yang dinamakan beberapa kata 3 atau lebih. Berarti udah kalim ini. Udah kalim belum? Udah. 1, 2, 3. Kalim. Paham tuh? Berarti apa perbedaan kalam sama kalim? 2 perbedaan. Kalau kalam minimal 2 kali 2 kalimat. Kalau kalim apa? Minimal 3 kalimat. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa? Kalau kalam harus mufid, kalau kalim nggak harus mufid. Ini kalim contohnya nggak harus mufid. Contoh kalim berarti ada kalim yang mufid, ada kalim yang tidak Mufid. Apa contoh kalim yang tidak mufid ini? Contoh kalim yang mufid kayak mana? Doroba Zaidun Amran. Apa ini? Memukul Zaid akan si Umar. Berarti apa kesimpulan dari sini? Terjadi pemukulan dari Zaid ke Si Umar. Berarti ini ya kalim yang Mufid. berarti apa? Ini kalim plus kalam. Kalim plus Kalam. kalam. Udah tuh. Plus apa? Kalim plus kalam. Jadi kalim kadang-kadang kalam itu kadang-kadang kalim itu kalam. Kalim itu kalam. Kalim plus kalam. Udah kalim dia plus kalam. Karena yang berarti kesimpulannya apa? Untuk membedakan kalam sama kalim persyaratan-syaratnya itu. Dua perbedaan tadi antara kalim sama kalam. Harus paham kamu nanti ini. Soalnya nanti tidak akan berunya apa maksud kalimat. Kalau ada kalimat seperti ini bala. Oh, maksud kalimat apa? Satu kata. Itulah kalam. Udah tuh. Sekarang kita yang bahas kalimat. Apa tadi kalimat? Satu kata. Setiap satu kata yang kamu temukan dimanapun kamu temukan.
Jadi apa? Di antara murid itu kadang-kadang saking seriusnya dia itu bisa menjelaskan seperti metode gurunya pas, nggak ada yang lari. Nggak ada yang lari. Berarti itu udah betul-betul apa tuh? Udah betul-betul merekam tuh. Makanya tuh kalau ada yang pejuta Syekh Buti, cara ceramahnya pas betul. Cara pemikirannya pas. Seperti itu. Allah. Nah, perhatikan ya. Nanti kalau ayah kejelasan apa kecepatan menjelaskan, kalian bilang jangan malu-malu, seperti yang bilang nggak boleh malu-malu. Namun perhatikan, ayah sengaja kadang-kadang cepat itu apa? Ada hikmah di situ sebenarnya. Untuk merestore otak kamu itu. Bagaimana kamu berusaha bisa merekam, menangkap semua apa yang bilang. Kalau bertele-tele menjelaskannya, semua orang tua juga bisa. Jadi saat ayah cepat menjelaskannya, itu ada hikmahnya juga di situ. Bagaimana kamu melatih otak kamu bisa merangkum cepat. Bisa merangkum apa yang bilang sekalipun cepat ayah menjelaskan. Ada hikmahnya itu sebenarnya. Namun nggak apa-apa. Nanti kalian apa? Tergantung akalnya. Kalau memangnya ayah pelanin, nanti ayah pelanin. Bisa saja ayah ayah setting. Bisa saja. Namun memang kadang-kadang memang udah bawaan aja. Udah bawaan ayah cepat-cepat, agak cepat. Namun kalau kalian memangnya agak pelan-pelan bisa saja. Seperti kemarin gitu. Namun kadang-kadang terlalu pelan bikin ambiar pula. Ayah pelan menjelaskan, mereka makin pelan lagi menguasainya. Itu buktinya.
Itu kak, itu ayah pelan tuh karena satu pertemuan doang sehari. Pelan pula menjelaskan kayak orang tua. Berkalimat ayah jelaskan pelan-pelan. Kata-kata satu-satu yang keluar. Kalam ialah. Ini harus ada lapasnya. Udah kayak gitu mereka mah nggak bagus seperti itu. Memang nggak bagus saya lihat tuh. Memang udah pelan, udah coba pelan sama kelompok mereka tuh. Nggak jelas. Nggak ada yang kita setuju. Udah tuh. Nah tuh, udah. Sekarang kalimat, kalimat. Apa tadi kalimat satu? Satu kata. Perhatikan ya. Kalimat yang berbahasa Arab, yang pakai bahasa Arab di Al-Quran, Bu, coba lihat. Mulai surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Itu kan kalimat semuanya kan? Ya. Berapa kalimat itu banyak? Ada ketentuannya berapa kalimat Al-Quran itu? Kalimat itu kata. Udah, di kitab apapun, dimanapun. Pokoknya setiap kalimat yang berbahasa Arab, yang satu kata, itu statusnya nggak lepas dari kemungkinan. Apa itu? Isim. Fiil. Bentuknya nggak lepas dari dia kan? Ya. Isim. Fiil. Huruf. Ceklah nanti di Al-Quran. Pokoknya semua nih kalimat. Setiap per kalimat nggak lepas dari 3 bentuk kemungkinan. Dari salah satu 3 bentuk. Antara ada kali itu berbentuk isim, adakah berbentuk fiil, adakah berbentuk Huruf. Jadi itu maksudnya. Maksudnya apa? Kamu selama ini tahu bahwasanya pembagian kalam bukan pembagian kalam, pembagian kalimat itu. Jadi kalam nggak ada pembagian kalam isim fiil huruf, nggak ada. Pembagian kalimat. Karena kalimat itu Satu kata. Perintah. Pokoknya ada. Setiap kamu ketemu kalimat yang pakai bahasa Arab itu nggak lepas berapa bentuk tadi? 3 bentuk. Antara 3 bentuk. Kalau nggak di isim pasti fiil ataupun Huruf. Ada tanda masing-masing. Kalau isim apa tandanya? Kalau fiil apa tandanya ya? Kalimat itu fiil. Kalau huruf apa tandanya? Masing-masing ada tandanya. Isim, fiil, huruf. Perhatikan ya. Masing-masing ada tandanya dari 2 segi. Yang pertama dari segi Makna. Contoh, kamu nanti lihat di kitab kuning. Belum pernah kamu dengarkan kalimat tersebut, apa maknanya? Kamu cek di kamus. Oh, maknanya adalah benda. Berarti isim itu apa? Kata benda. Dari segi maknanya. Berarti kita yang bahas tanda-tanda yang 3 dari segi makna dulu. Berarti apa? Kalau isim dari maknanya apa? Kata benda. Kalau fiil, Kata kerja. kalau huruf bukan kata benda, Bukan kata kerja. Contoh kata benda apa? Contoh HP, benda nggak HP? Benda. Isim berarti. Kata kerja belajar, mendengarkan, duduk. Iya kan? Berarti apa? Yang bukan kata kerja contohnya apa? Dari. Kata benda nggak dari? Kata kerja nggak? Enggak. Berarti huruf. Itu dari segi makna. Itulah. Karena ya kita belum tahu maknanya ya. Di saat kita kuning, di saat membaca Al-Quran, hadis, nggak tahu kita maknanya. Bagaimanakah ciri-ciri isim itu dari kalimatnya? Sekarang kita membahas dari segi tanda apa? Dari segi kalimat lapasnya. Berarti apa? Bagaimanakah bentuk lapas isim? Ada berapa tanda di? 5. Yang pertama apa? Khopat. Berarti setiap yang baris khopat apa itu? Isim. Khopat itu nggak harus gini ya. Nanti akan datang kamu. Khopat itu ada 3 tanda kan? Ada nanti kasroh, ya, patah. Pokoknya nanti lah. Pokoknya itu ada. Pokoknya setiap yang baris khopat apa tuh? Isim. Contoh umpamanya. Min Zaidin. Min Zaidin. Dari mana kamu Min Zaidin? Ini khopat nggak? Khopat ya. Khopat. Berarti apa ini? Isim. Itu. Yang kedua apa? Tanwin. Pakai tanwin nggak nih? Pakai. Tadi ya. Kadang-kadang di satu isim itu ada 3 tanda di situ. Kadang-kadang 2 tanda, kadang-kadang 1 tanda. Ini ada berapa tanda di sini? 3. Yang pertama apa? Khopat. Yang kedua apa? Tanwin. Yang ketiga apa? Masuk huruf khopat. Kadang-kadang satu isim itu di situ ada 3 tanda sekaligus. Paham tuh? Berarti apa? Di saat ada salah satu tanda yang 5 udah cukup, nggak harus 3 tanda. Pokoknya setiap kalimat yang berbaris khopat apa tuh? Isim. Setiap kalimat yang bertanwin berarti Isim. Kamu lihat nanti Al-Quran berapa kali bertanwin di situ? Berarti isim semua tuh. Kamu lihat di Al-Quran nanti, kan Al-Quran pakai baris. Nggak apa-apa, sementara dulu yang pakai baris dulu kamu praktekkan. Jadi apa nanti semua materi kita kalau bisa usahakan kalau kamu praktekkan di Al-Quran, cari di mana isim, mana fiil di Al-Quran. 5 contoh aja kamu cukup, udah cukup. Itu sama dengan apa? Mematangkan materi kamu. Karena bil amsilah tattadihal ma'lumat. Materi itu akan kelar, materi itu akan jelas,
materi itu akan bisa nempel kalau kamu sudah bisa mendatangkan contoh yang lain. Jangan padakan contoh yang kita nanti. Kamu contohkan lihat kalimat Al-Quran. Di saat kamu udah bisa bikin contoh yang lain, kamu nggak perlu ngapal lagi, udah ingat langsung nempel. Itu lebih cepat nempel seperti itu. Karena kamu di saat kamu ngapal materi dan ngapal contoh yang dikasih, itu sama dengan dia berkembang. Nggak berkembang. Jadi kamu itu nggak butuh banyak ngapal sebenarnya, ini juga nggak butuh banyak ngapal. Di saat kamu sudah paham, perhatikan ya, apa juga, sekadar A juga, peringatan juga. Jangan kamu menghafal yang belum kamu paham. Capek itu malas. Bikin capek, bikin malas. Namun di saat kamu sudah paham menghafalnya itu udah dikit bentar. Nggak butuh banyak waktu menghafalnya. Karena udah paham kamu. Tinggal nempelin aja. Nempelin aja. Menghafal itu nggak pakai suara lebih enak. Lebih nempel. Berarti kalau ada orang, memang orang-orang itu berbeda-beda. Kalau itu menghafal tanpa pakai suara. Kamu menghafal tanpa pakai suara itu lebih kuat, lebih cepat nempel. Kamu memang masukkan lah. Masuk. Masuk. Kamu apa? Kelas 1 seperti itu. Itu menghafal kelas 1. Masuk. Kayak memancing kamu. Tuh, menghafal tanpa suara lebih apa? Lebih nempel tanpa suara. Perhatikan ya. Berarti isim tadi. Berarti tadi usahakanlah kamu cari nanti. Setiap yang kita contohkan kamu cari nanti. Udah, berarti isim. Tadi udah tiga tanda. Ada khobat tani. Terus tanwin. Terus masuk huruf apa? Masuk huruf khobat. Apa? Khobat tanwin masuk alif. Alif lam. Berarti setiap kali berbalik lam isim. Nih al-kalam, alif lam enggak ada enggak alif lam? Ada. Ada enggak? Ada. Berarti ini sih. Bismillahi ar-Rahman. Ada nggak isim alif lamnya? Ada. Ada isim. Ar-Rahim. Ada alif lamnya? Ada. Isim. Udah selesai. Khobat tanwin masuk alif lam. Masuk huruf khobat. Huruf khobat ada berapa sih itu? 9. Min. Ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Udah tahu arti masing-masing itu? Min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi pada, rubba. Apa rubba? Banyak. Nah, terus inilah an fi rubba, kaf. Apa kaf? Seperti kazaidin. Terus lam, li zaidin, bagi. Udah tahu masing-masing. Ada berapa semua? 9. Berarti tugas huruf jar semuanya apa? Menjarkan akhir kalimat. Zaidun ataupun masjidun, masukkan ila. Ila masjidi. Ila masjidin. Artinya, kalau kamu tanwinkan, kalau kamu nggak pakai kasih alif lam harus kamu tanwinkan. Berarti ya, setiap kalimat isim ya, setiap kalimat isim, kalau nggak kamu bikin alif lam, bikin tanwin. Namun kalau udah kamu tanwin nggak boleh kamu bikin alif. Jangan. Nggak boleh bertemu alif lam sama tanwin dalam isim. Nggak boleh kamu bilang ilal masjidin, nggak boleh. Ilal masjidi atau ilah masjidin. Karena alif lam sama tanwin musuh bebuyutan dalam satu kalimat. Nggak boleh ketemu. Kalau udah kamu, berarti nanti kamu juga di saat bikin bahasa Arab ada juga kesalahan teman-teman kalian sebelumnya. Di saat suruh bikin bahasa Arab sama barisnya, banyak yang salah barisin. Padahal nggak pakai tanwin dibikin apa? Padahal nggak pakai tanwin nggak dibikin alif lamnya. Ataupun nggak pakai lam nggak tanwinkannya. Pokoknya apa? Setiap isim itu kalau kamu isim membarisi isim, kalau nggak pakai tanwin berarti alif lam. Ataupun di saat kamu bikin bahasa Arab, umpamanya nanti di saat kalian tahu bahasa Arab, di saat umpamanya kalimat tersebut nggak pakai alif lam berarti tanwin. Berarti kalau nggak pakai tanwin berarti kalau bikin alif lam. Terserah yang gue itu. Itu pertanda apa? Pertanda mutlak pada isim itu. Alif lam sama tanwin. Pertanda mutlak pada isim itu. Nggak lepas dari dua itu kemungkinan itu. Kalau nggak tanwin, alif lam. Itu pertanda mutlak. Terus. Apa tuh? Maksudnya pertanda mutlak gimana maksudnya? Ya pasti isim itu nggak lepas dari dua kemungkinan itu. Kalau nggak pakai tanwin, alif lam. Kalau khobar bisa saja isim itu patah. Contoh, amron. Ini sudah tanwin di situ kan? Amron.
Nanti maksudnya itu. Berarti ada isim. Berarti tadi dia khopat, tanwin, masuk alif lam. Masuk huruf khopat. Huruf khopat ada berapa tadi? 9. Masuk huruf qasam. Qasam apa? Sumpah. Kan apa berapa huruf qasam? 3. Wow. Bata. Wallahi. Billahi. Tallahi. Apa tugas huruf qasam? Sama. Mengkhofatkan akhir kalimat. Wallahi. Billahi. Tallahi. Wal fajri. Wasyamsi wa duhaha. Wal layli idha yaghshaha. Itu semua. والتين والزيتون وطور سينين. Semua itu qasam. Berarti kalau kamu lihat Al-Qur'an, di Al-Qur'an dimasuk huruf waw, setelahnya kasroh, khopat, berarti pahamilah waw berarti waw kok Qasam. wattini wazzaitun, wattini nih, wattini. Terus kelar kita isim, baik dari segi maknanya atau segi lapasnya udah kelar kita tandanya. Sekarang fiil. Tanda apa? Tanda fiil tadi dari segi makna ada apa? Berkata apa? Bermakna pekerja? Pekerjaan. Loh, ayah bagaimanakah saya tahu bahwa kalimat itu bermakna kata benda kata kerja? Ya kamus lah. Nanti kalau taprak nanti ayah akan kasih kalian arangan untuk pakai kamus, nanti kasih kamus HP. Nanti makanya di majelis itu apa namanya dibolehkan pakai HP karena nanti kita butuh untuk kamus HP nanti. Kamus HP. Berarti kamu cek kalimat tersebut, kamu ketik maknanya apa? Kamu lihat, oh makna fiil. Pokoknya apa merah apa? Oh, berarti fiil berarti. Merah. Pokoknya kamu lihat. Kamu cek apa namanya? Rumput pokoknya maknanya. Oh berarti isi. Nah, itu maknanya itu. Berarti apa? Kamu tahu kalimat itu bermakna isim atau fiil? Bermakna kata benda, kata kerja, kamus. Berarti. Sekarang kita pertanda dari segi lapas. Ada berapa pertanda fiil? Qad, sin, Saufa. ta'u Tanis. Perhatikan ya. Mana penghapusnya tadi? Mana? Sini aja. Biar jelas. Qad, sin, saufa, tatanis gini dia. Perhatikan ya. Ini pertanda fiil secara umum. Pertanda fiil yang di babul kalam secara umum. Nanti kan fiil ada berapa macam? 3 kan? 3. Fiil madi. Apa fiil madi? Yang telah lewat. Ada fiil mudhari sekarang. Ada fiil amar, perintah. Fiil madi, mudhari, Amar. Perhatikan, ini pertanda fiil secara umum yang 4 ini. Loh, emang ada ayah pertanda fiil secara khusus? Ada. Kapan nanti di babul af'al? Apa pertanda khusus fiil madi? Pertanda khusus fiil mudhari ada. Pertanda khusus fiil amar ada. Ini secara global doang ini. Qad, sekarang qad. Di saat kamu ketemu kalimat dimasuki qad, pahamilah bahwa kalimat tersebut apa? Kalimat yang masukinya setelahnya apa namanya? Contoh. Qad qamatis shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Ada qad kan? Ada. Berarti ini apa? Fiil. Setiap kalimat yang dimasuki qad, pahamilah itu Fiil. Contoh, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim sayaqulu. Ada sin kan? Ada. Pahamilah itu fi'il. Ada sawfa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Berarti yu'tika berarti fi'il. Ada sawfa. Wala sawfa yu'tika. Pokoknya setiap ada salah satu yang 4 itu Fiil. Cuman perbedaan yang 3 mana dengan tak? Kalau tatanis di akhirnya bukan di awal. Qomat, jalasat, nasoro masuk kata tatanis. Nasara. Qa'ada, doroba, jalasa, dhahaba. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara pertanda fiil yang 4, kalau ini di awal yang 3, kalau ini di akhir. Apa itu tak teknis? Nanti akan kita jelaskan. Pokoknya pahami dulu. Nah, kita jelaskan satu persatu. Qad.
Kot masuk ke fi'il apa saja? Fi'il madhi Fi'il madhi dan mudhari. Berarti nggak ada fi'il amr masuk kot. Berbeda namanya. Kalau kot masuk kepada fi'il madhi berbeda nama dan fungsinya. Ketimbang kot yang masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya apa? Dhahaba. Apa arti dhahaba? Pergi. Dhahaba artinya apa? Pergi. Berarti kalau kamu masuk kot ke dhahaba, kot dhahaba berarti kan? Iya. Berarti apa? Berarti dia itu sudah benar-benar pergi. Berarti kot yang masuk kepada fi'il lain namanya kot litah. Di situ kan ada semua. Nggak ulang lagi di sini. Makanya ayat di sini tinggal menjelaskan aja. Kalau ayat butuh, makanya papan tulis ini sekadar kayak butuh aja ya. Kalau masuk kot kepada fi'il madhi, contoh kan tadi dhahaba. Dhahaba apa? Fi'il madhi kan? Iya. Dhahaba. Masukkan kot. Kot dhahaba. Kot dhahaba. Berarti apa tuh fungsinya? Namanya kalau kot masuk kepada fi'il nabi, fi'il madhi, kot litahqiq. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut benar-benar sudah terjadi. Berarti ini apa? Benar-benar si Zaid apa? Kot dhahaba Zaidun. Berarti benar-benar Zaid sudah pergi. Apa perbedaan dhahaba Zaidun kot dhahaba Zaidun? Kalau umpamanya kau bilang, umpamanya tanya, "Aina Zaid?" Dhahaba Zaid ayah. Itu ayah masih mungkin kamu lagi hoax. Ataupun belum yakin ayah, masih 50-50. Namun kalau kau bilang kot dhahaba ayah, oh berarti ada yang yakin. Berarti dia sudah benar-benar pergi. Di saat kamu jawab dhahaba Zaidun ayah, pikiran kamu doang itu apa namanya? Dia udah pergi. Jangan-jangan dia sembunyi di kos lama. Ya kan? Dan di saat kamu bilang qad dhahaba, oh berarti kamu sudah yakin dia itu sudah benar-benar pergi. Udah kamu lihat dia pergi tadi. Berarti kamu bilang lah qad dhahaba. Itu perbedaannya, paham dah? Makanya Pak qad yang masuk kepada fi'il madhi terjemahnya apa? Dia dengan sesungguhnya. Berbeda dengan fi'il mudhari. Yadhhabu fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Nanti akan kita bahas apa ciri fi'il mudhari. Masukkan qad. Qad ya. Qad yadhhabu. Kalau qad yang masuk kepada fi'il mudhari namanya qad litaqlil. Apa itu artinya? Untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut jarang terjadi. Saya tanya kamu. Zaid itu orangnya pergi ke pasar ya? Qad yadhhabu. Berarti kadang dia pergi. Berarti apa yang ayah paham dari situ? Zaid itu ke pasar jarang. Kadang-kadang doang. Karena kamu udah pakai qad. Ini sangat penting nih masalah yang ini untuk masalah bahasa Arab nanti. Qad yadhhabu. Udah, itu masalah qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Namanya berbeda, fungsinya berbeda. Sekarang apa? Udah selesai qad, kelar qad. Berarti nggak ada qad yang masuk kepada fi'il sin. Seperti tadi saya qulu. Sin itu masuk kepada fi'il apa? Fi'il mudhari aja, nggak masuk kepada fi'il madhi, nggak masuk kepada fi'il kepada fi'il mudhari to. Fungsinya apa? Menunjukkan bentar lagi akan terjadi. Kamu tahu nggak? Fi'il mudhari itu mempunyai berapa masa dia? Dua kan? Masa hal atau akan datang. Namun di saat kamu pakai fi'il mudhari dalam bahasa Arab, di saat kamu ingat masa akan datang, bikinlah sin. Contoh, kapan kita sholat? Jangan kamu bilang, mata umpamanya ayah bilang, kapan kita sholat? Jangan kamu bilang, mata nusolli. Bukan. Apa? Mata nasa nusolli. Kapan kita akan sholat? Pokoknya kalau kamu pakai fi'il mudhari, biasanya apa? Berarti apa kesimpulannya? Fi'il mudhari itu biasanya, perhatikan ya. Kan fi'il mudhari mempunyai masa. Nanti dalam bahasa Arab akan diajarkan lagi. Fi'il mudhari mempunyai masa. Masa sekarang atau masa akan? Kalau kamu inginkan masa sekarang, kamu tambah al-an di akhir. Kalimat al-an. Apa arti al-an? Sekarang. Berarti apa? Nusolil an. Namun di saat kamu inginkan bentar lagi, berarti pakai apa kamu? Sin. Sanusol. Berarti apa? Pemakaian. Di saat kamu memakai fi'il mudhari dalam berbahasa Arab, harus kamu tentukan apakah sekarang atau akan datang dengan salah satu tanda itu. Kalau kamu maksud adalah sekarang, tambahkanlah an di akhir. Kalau kamu inginkan bentar lagi, tambahkanlah sin. Supaya orang nggak bingung, maksud kamu apa? Kalau kamu telepon, di mana kamu sekarang? Ataharrok. Apa artinya? Saya gerak. Saya sedang. Bisa orang paham ya, saya sedang gerak atau saya akan gerak. Kalau kamu kayak gitu. Namun di saat kamu bilang sana taharrok, kami akan bergerak. Masih mau datang. Jadi kalau ataharrok Quran, saya sedang bergerak baru.
Makanya apa? Di saat kamu memakai fi'il mudhari, tentukanlah masa yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan masa sekarang, tambahkanlah a di akhir. Kalau kamu inginkan masa akan datang, tambahkanlah sin di awal. Boleh tuh. Berarti kalau sin masuk kepada fi'il mudhari saja kan? Enggak masuk kepada fi'il madi sama fi'il amar. Jangan masukkan kepada fi'il amar unsur. Unsur. Itrib. Ini ada. Sakoma. Ada. Udah, sekarang saufa. Saufa juga sama. Hanya masuk kepada fi'il mudhari, enggak masuk kepada fi'il madi, enggak masuk kepada fi'il amar. Perbedaannya apa? Kalau saufa masih lama terjadinya perbuatannya. Masih lama kan? Masih lama. Yang sering ayah bikin contohnya ini apa? Contoh nikah. Ya kan? Nikah. Kamu kan masih lama nikah kan? Berarti apa? Oh ya, tanya kamu, mata satatazawwaj. Kapan kamu mau nikah? Kalau kau bilang umpamanya saat tasawwud ayah, kau bilang pakai sin kamu, berarti mungkin bulan depan udah nikah kamu itu. Namun kau bilang saufa atazawwad, oh masih lama. Bisa tuh membedakannya. Kalau saufa masih lama, paham enggak? Berarti apa? Untuk lamanya bagaimana patokannya? Lama dekatnya tergantung kalimatnya. Kalau nikah itu apa namanya? Sebulan kan udah dekat kan? Nikah. Kau nikah kan? Contoh umpamanya. Kapan kamu apa? Kapan kamu ke pasar? Berarti saufa azhab ya ayah. Berarti beberapa jam lagi kamu akan pergi tuh. Namun di saat kamu bilang saufa azhab ayah, mungkin besok kamu perginya ke pasar. Paham tuh? Berarti untuk membedakan jauh atau dekatnya tergantung keadaannya itu loh. Tergantung fiilnya gitu loh. Tergantung fiilnya, fiil apa dia. Nah itu maksudnya. Tergantung makna fiilnya. Udah, saufa. Sekarang tatanis. Apa tatanis? Yang berbaris mati. Tatanis masuk kepada fiil apa? Fi'il madi. Fiil madi aja. Enggak masuk kepada fiil amar, enggak masuk kepada fiil Mudhari. Tatanis di mana dia? Di akhir. Fungsinya apa? Untuk apa? Menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan. Dan apa? Di saat kamu gandengkan fi'il madi kepada fa'il yang muannas, bikinlah tatanis. Contoh yang mukul pemain perempuan, doroba pemainnya apa? Fatimah umpamanya. Berarti dorobat Fatimah. Yang pergi umpamanya Aisyah, berarti apa? Zahabat Aisyah. Yang duduk umpamanya siapa namanya? Si apa tuh? Khadijah. Berarti apa? Jalasat Khadijah. Jangan kau bilang jalasat Khadijah tuh, jangan. Tambahkan tak terus di ayat. Paham tak? Berarti apa? Setiap kamu gandengkan fi'il madi kepada fa'il yang muannas, maka bikinlah tatanis di akhir. Paham tuh? Dan nanti akan datang kita setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Selesai pertanda isim, selesai pertanda fi'il. Sekarang pertanda huruf. Tadi udah jelaskan. Huruf itu tidak bermakna fi'il, tidak bermakna isim. Dari segi kalimatnya kayak mana? Berarti tidak ada tanda yang 9. Kan tadi ada isim ada berapa li? Fi'il ada berapa tanda? 4. Berarti kalau huruf enggak ada itu tanda yang 9. Titik. Sudah jawab kalam. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Kapan kamu sampai Pak? Barusan lagi. Mau di kos mana kamu? Di kos apa aja? Biar nggak terlalu muat ini. Di sini. Terserah kalian nempatin. Kalau kalian mau sipin apa apa sah. Di situ masih 3 orang. Terserah kamu. Nantilah ya. Terserah kamu nanti. Di sini kalau aman. Kalau kurang lemari nanti lemari ambil di sana nanti apa ya. Lemari udah dapat lemari kalian semua? Kurang ya? Hah? Masih kurang. Kurang apa tuh? Dia katanya mau di sini. Yang pokoknya pentinglah musyawarah pentingan. Hah? Iya. Kalau kalian mau sipin saya. Di situ masih lapang yang bos abad jembatan 3. Tamar buto, tatanis. Apa begini? Bapak.
Oh ya, nggak apa-apa kalian tak tanis itu, nggak kalian paham di situ. Ini kan tak tanis. Tak tanis apa tuh tak tanis? Tak yang seperti ini. Tak yang buka. Tamar apa? Tamabasuto. Apa tamabus apa? Tamabasuto apa? Tak yang terbuka apanya ujungnya. Mabasuto kalau itu terbuka. Nih. Ada tak marbuto gini kan? Ditutup dia. Paham enggak? Bersambung ininya. Tuh. Tak marbuto. Itu tak marbuto. Marbuto itu bersambung. Mabasuto terbuka. Ini mabasuto terbuka. Kepalanya terbuka. Itu ta marbuto. Ta mabasuto tanta mabasuto. Apa? Berarti setiap kalimat, perhatikan ya. Setiap kalimat yang ada di akhir seperti ini, berarti pahamilah itu fi'il madi. Kecuali kalimat isim. Kalau kalimat ini contoh al-muslimat. Kalau umpamanya udah alif lamnya di awal, berarti isim kan? Berarti pahamilah itu apa? Jamak muannas salim. Titik. Berarti apa? Setiap kalimat yang ada di akhirnya ta mabasuto, ta yang seperti ini, dua kemungkinan. Antara fi'il madi atau jamak muannas salim. Titik. Berarti selain itu, tanya itu tamar butuh. Makkata, Aisyata, Hamzata. Nah, itu tamar butuh tuh. Berarti setiap kalimat yang pakai ta di akhir, setiap kalimat ta yang pakai ta di akhir, kalau ta yang seperti itu dua kemungkinan antara fi'il madi atau jamak muannas salim. Berarti kalau dia bukan isim, berarti lari kemana? Fi'il madi. Karena jamak muannas salim isim. Tanya semua besok nanti nih. Semua punya saya tanya. Nggak apa-apa, sebab dulu kita. Biar ayah cek dulu kalian tuh besok kayak mana. Sebab dulu. Siapkan kalian babul ma'rifat semuanya. Sama babul fal. Babul ma'rifat sama babul fal. Babul ma'rifat ini apa namanya? Semua termasuk apa? Termasuk bab yang terpenting dan berkaitan dengan semua bab. Babul ma'rifat. Sebenarnya tadi kita selesaikan babul iqrab. Kenapa nggak selesai? Karena tadi masih melanjutkan yang tadi pagi tentang konsep pengajar kita di sini. Nggak apa-apa. Kita terapkan dulu, beradaptasi dulu, pelan-pelan. Pertama ini. Nanti, udah. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan yang di luar ini boleh? Apa itu? Boleh ya, kalau misalnya ma'tuf itu atopnya muannas ya, sedangkan ma'tufnya itu muzakkar. Boleh lah. Ja'at Fatimah wa Aisyah. Ja'a Zain wa Hamzah wa Aisyah. Boleh berarti ya? Boleh. Ja'a Zaidun wa Aisyah. Boleh. Kayak yang ini ya, kaudu'in wa guslin wa tayammumin wa izalati najasati. Iya. Iya, kan bisa. Silakan muannas. Nah, lagi silakan. Balagu. Nanti apa namanya? Yang apa namanya? Yang apa tuh? Yang niat nanti untuk belajar nanti kita ada kuliah huruf. Setiap jam 10 pagi kita belajar kitab tambahan. Itu bebas siapa yang mau ikut. Apalagi nanti kalau yang mau ke Timur Tengah wajib ikut. Yang mau ke Timur Tengah. Apa tuh belajar di situ? Balaghah, muqaddimah fikih, sama apa tuh? Mustalah hadis. Muqaddimah fikih, balaghah, sama muqaddimah fikih. Sama mustalah hadis. Yang mau ke Timur Tengah wajib. Tiap jam 10 pagi. Yang jam 10 pagi ya tergantung waktu lah. Kalau umpamanya ada apa namanya? Jalanan, maksudnya itu enggak mesti ya. Mungkin setiap hari kalau umpamanya enggak ada halangan kabar langsung. Hari ini kita nggak belajar 10 nanti kabarin.
mau kirim mau cek nih kita balagonya apa. Soalnya apa? Apalagi mau kiaman nanti ujiannya balago ada, mustolah ada. Ujian kan udah bilang 3 model. 3 atau 4. Ujian membaca 4 malah. Tahu ini. Membaca nanti seperti itu, membaca kitab, menerjemahkannya, menjelaskannya, mengkeropnya seperti yang sila nanti persis. Udah tuh. Terus ujian bahasa Arab, dialog bahasa Arab. 2. Yang ke Mesir juga ada tuh. Yang ke Mesir, dialog bahasa apa? Di bahasa Arab. Ujian apa namanya itu? Ujian apa namanya istilahnya? Ujian lisan ataupun ujian apa namanya itu? Yang apa? Tes wawancara. Terus ada ujian tulisan, ujian tulisan materi itu materi balago, setelah hadis fikih di situ nanti. Yang ke Mesir juga ada balagohnya. Jadi pokoknya rata-rata kalau di Timur Tengah itu sama-sama semuanya untuk masalah ujian sekarang. Tidak salah, ada itu. Ada kitabnya, ada bahasa Arabnya, ada untuk bikin bahasa Arab. 5 model nanti. Atau nanti balago kalian belum ada paham kalian balago. Kalau kayak cek tuh, ujian kalian tuh balago tuh sekolah tuh semua rata-rata tuh. Yang paling apa nilai mata pelajaran balago sama apa? Sama hadis katanya siapa operator ini. Balago yang paling apa yang itu? Tapi nggak tahu. Memang balago perhatian ya balago. Memang kalau nggak bukan dari awal dia nggak paham. Nggak paham kau mau kemana, kemana hubungannya. Paham. Kalau nggak kamu paham dari awal, kita dari awal rencananya balago ini. Kalau kamu nggak paham awalnya mana, kamu nggak paham. Karena balago itu sama nahwu juga, bersambung ya. Udah lagi pertanyaan? Udah lagi. Udah, kondisi kalah gitu, biar sulit di situ. Soal, nggak soal di sini. Itu aja soal. Itu kalau kitabnya itu ya PDF ya nanti. PDF mau apa? Mau kamu fotokopi, mau pakai PDF terserah bebas. Lihat dulu, cek dulu yang mana yang bagus. Mau kamu fotokopi biar enak kamu. Terserah mau pakai PDF bebas. Cek dulu apa udah apa tuh. Allah Ta'ala lah. Berarti siap-siap kalian ujian besok sebelum kita nambah materi ujian duluan. Kurang lagi.